Oke, mari kita langsung bahas salah satu situasi hak asasi manusia yang paling banyak didokumentasikan belakangan ini. Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng bukti dan argumen hukum seputar kasus di Xinjiang, semuanya berdasarkan materi sumber yang jadi acuan kita. Nah, sebelum kita jauh-jauh ngebahas dokumen dan data satelit, rasanya penting banget buat kita mulai dari sini, dari sisi manusianya. Karena ya kesaksian yang jujur aja, mengerikan seperti ini, inilah yang jadi jantung dari kasus ini. Ini yang ngasih konteks buat semua bukti-bukti yang bakal kita periksa nanti. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Tuduhan serius. Jadi semua bukti ini mengarah kemana sih? Nah, menurut materi sumbernya, semua ini mengerucut pada satu tuduhan. Mungkin tuduhan paling serius yang ada di bawah hukum internasional. Biar kita benar-benar paham seberapa berat tuduhan ini, kita mesti lihat definisi hukumnya. Nah, kata yang dipakai itu genosida. Dan artinya ini spesifik banget ya, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dengan niat, ini kata kuncinya, niat, untuk menghancurkan suatu kelompok, entah itu seluruhnya atau sebagian. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, berkas bukti. Nah, materi sumber yang kita bahas ini menyusun kasusnya itu kayak seorang jaksa gitu. Ada beberapa pilar bukti utama. Yuk kita lihat satu persatu, anggap aja ini kayak barang bukti dalam sebuah persidangan. Oke, yang pertama, barang bukti A, kesaksian dari manusia. Dan ini perlu dicatat ya, kita di sini nggak lagi ngomongin satu atau dua cerita aja loh, tapi ratusan kesaksian yang konsisten, yang polanya mirip dan sudah terverifikasi silang. Datangnya dari para penyintas, saksi mata, dan bahkan, ini dia, dari mantan instruktur dan penjaga kamp itu sendiri. Lanjut, barang bukti B. Ini adalah dokumen-dokumen resmi yang bocor. Nah, ini bukti yang kuat banget. Kenapa? Soalnya ini datang dari internal pemerintah Tiongkok sendiri, bukan kata orang. Isinya itu manual, perintah, yang merinci dari dalam gimana persisnya sistem KAM ini seharusnya beroperasi. Oke, sekarang barang bukti C. Ini beda lagi, kita diajak melihat dari atas pakai citra satelit. Analisis geospasial ini mengungkap apa? Jaringan yang luas banget. Ada lebih dari 380 fasilitas yang diidentifikasi, yang arsitekturnya tuh kayak penjara, tembok tinggi, menara pengawas. Dan pada saat yang sama, citra satelit ini juga mendokumentasikan penghancuran ribuan situs budaya. Skalanya, jujur, bikin kaget. Dan terakhir, barang bukti D, data demografis. Dan ini, terus terang, mungkin yang paling bikin merinding. Kenapa? Karena dengan menggunakan statistik resmi dari pemerintah sendiri, sumber-sumber ini menunjukkan adanya penurunan populasi yang tajam banget dan sangat terarah. Angka kelahiran di kalangan orang Uighur itu anjlok. Statistik inilah yang jadi salah satu inti dari tuduhan genosida. Nah, kita masuk ke bagian ketiga. Setelah melihat semua bukti tadi, sekarang gimana dong respons resminya? Tentu ada pembelaan. Materi sumber yang kita rujuk juga merinci apa narasi tandingan yang disampaikan oleh pemerintah Tiongkok. Kalau dirangkum, posisi resminya itu berdiri di atas 3 argumen utama. Pertama, mereka bilang ini semua adalah bagian dari upaya kontraterorisme. Kedua, fasilitas-fasilitas itu katanya bukan camp, tapi pusat pelatihan kejuruan yang sisanya sukarela. Dan yang ketiga, ini adalah urusan internal Tiongkok. Titik. Negara lain nggak usah ikut campur. Oke, lanjut ke bagian keempat, gimana kasus hukumnya dibangun. Nah, disinilah analisisnya jadi makin menarik. Materi sumber ini nggak cuma berhenti di situ, tapi coba membandingkan secara langsung head-to-head antara klaim resmi pemerintah dengan bukti-bukti yang ada. Ini dia perbandingannya. Klaim resminya kan bilang ini pendidikan sukarela. Tapi coba deh kita jejerin sama buktinya. Berkas polisi yang bocor memerintahkan penjaga buat tembak yang melarikan diri. Gambar satelit nunjukin ada menara pengawas, ada kawat berduri. Rasanya kok nggak konsisten ya sama konsep sekolah yang sifatnya sukarela? Terus, soal klaim kontra terorisme. Menurut bantahan dari sumber, angkanya itu, nggak masuk akal. Coba bayangin, jumlah orang yang ditahan itu diperkirakan antara 1 sampai 3 juta. Sementara, perkiraan intelligence untuk tersangka teroris itu jumlahnya cuma ribuan. Jauh banget kan? Alasan penahanan yang tercatat di dokumen yang bocor itu seringkali soal praktik keagamaan biasa, bukan terorisme. Dan yang terakhir, argumen soal urusan internal. Nah, disinilah hukum internasional angkat bicara.
Materi sumbernya menjelaskan kalau larangan genosida itu adalah norma jus cogens. Gampangnya, ini adalah hukum universal yang posisinya di atas kedaulatan negara. Jadi sebuah negara nggak bisa bilang, oh ini urusan internal saya, kalau sudah menyangkut genosida. Konvensi genosida justru mewajibkan semua negara untuk mencegah dan menghukum kejahatan ini dimanapun itu terjadi. Masuk ke bagian kelima. Jadi, setelah semua bukti dan argumen hukum ini, pertanyaan besarnya kan, lalu apa? So what? Nah, ini semua bermuara pada satu kata, akuntabilitas. Lalu gimana caranya keadilan ini bisa diwujudkan? Nah, materi sumbernya menguraikan ada beberapa jalur akuntabilitas yang bisa ditempuh. Jadi serangannya dari berbagai sisi. Ada investigasi di Mahkamah Pidana Internasional atau ICC yang menyasar individu. Lalu ada pengaduan antar negara di Mahkamah Internasional atau ICJ. Bahkan ada juga yang namanya yurisdiksi universal, di mana pengadilan di negara-negara tertentu bisa membuka kasus, sampai tentunya tindakan dari PBB. Jadi, ya, begitulah kasus ini dipaparkan, berdasarkan materi sumber yang kita bedah bersama. Bukti-buktinya sudah digelar, argumen hukumnya sudah dibangun. Pada akhirnya, semua ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Sebuah pertanyaan yang mungkin akan dijawab oleh sejarah. Apa yang terjadi sekarang?